Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Nandita Dipananda dari program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori pers. Di video kali ini kita akan membahas tentang 6 teori pers. Apa saja kira-kira ya? Mari kita bahas. Yang pertama adalah teori pers otoriter atau yang biasa disebut juga dengan teori pers authoritorium. Teori ini berkembang pada abad ke-15 sampai ke-16 pada masa pemerintahan otoriter. Pada masa ini, kebebasan pers sangat tergantung pada kekuasaan raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Pada teori ini, manusia merupakan bagian dari masyarakat yang tidak dapat berdiri sendiri. Masyarakat terstruktur dalam organisasi-organisasi yang bertujuan akhir pada negara, atau negara merupakan pusat segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Teori ini juga berpandangan bahwa kedudukan negara lebih tinggi daripada individu dalam kehidupan sosial, yang artinya anggota masyarakat tidak dapat memerintah negara. Yang kedua adalah teori pers liberal. Teori ini berkembang pada abad ke-17 sampai ke-18. Teori pers liberal berpandangan bahwa manusia mempunyai hak-hak secara alamiah untuk mengejar kebenaran ataupun mengembangkan potensi apabila mereka diberikan kebebasan dalam menyatakan pendapat. Kebenaran dan pengetahuan diperoleh oleh manusia dengan usahanya sendiri. Dalam teori liberal, pers harus mempunyai kebebasan seluas-luasnya untuk membantu manusia menemukan kebenaran. Teori yang ketiga yaitu teori komunis atau Marxis. Teori komunis berkembang pada awal abad ke-20. Pada teori ini, pers melayani kelas yang dominan dalam masyarakat. Pers komunis ditetapkan sebagai alat untuk melakukan bimbingan massa yang dilakukan oleh suatu partai. Pada teori ini, pers merupakan satu-satunya alat yang digunakan oleh partai untuk berkomunikasi dengan kelas pekerja setiap harinya. Kebebasan pers juga dibatasi untuk menerbitkan berita atau pandangan sendiri. Yang keempat adalah teori tanggung jawab sosial atau social responsibility. Teori ini muncul pada abad ke-20 sebagai bentuk protes kebebasan yang mutlak dari teori libertarian. Dasar dari teori ini adalah setiap kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada teori ini, pers harus disertai dengan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga tugas pers dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan masyarakat dapat melihat serta menilai tugas-tugas pers. Yang kelima adalah teori pers pembangunan. Teori ini lahir pada tahun 1950 dari gagasan UNESCO. Pers pembangunan berperan dan berfungsi ikut serta secara aktif untuk upaya pembangunan bangsa. Dan yang terakhir adalah teori partisipasi demokratik. Teori ini lahir dalam masyarakat liberal yang sudah maju. Teori ini muncul atas reaksi komersialisasi dan monopolisasi media yang dimiliki oleh swasta. Teori ini juga melihat media massa terlalu dekat dengan kekuasaan. Teori partisipasi demokratik juga menyukai keseberagaman, lokalitas dalam institusionalisasi kesejahteraan dalam masyarakat dan juga interaksi. Sekian penjelasan tentang macam-macam teori pers dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video ya.